Negara dan warga negara. Negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Warga negara. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Hubungan antara warga negara dan negara. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara warga negara dan negara adalah masalah hak dan kewajiban, begitu juga dengan negaranya. Hak dan kewajiban warga negara dan negara. Kebebasan dan bertanggung jawab juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah, dan organisasi wajib kiranya mengakui HAM. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu bentuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat dari rumusan tersebut, yang dimaksud dengan berdasarkan kepada ialah dalam pengertian sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dan Pancasila tidak dapat diantisentiskan satu sama lain. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat terbuka. Hal ini dimaksud bahwa ideologi bersifat senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Keterbukaan Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun wawasannya secara konkret, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah yang baru. Tentang fungsi filsafat Pancasila bagi kita ialah Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat berjuang dengan memberikan segala pengorbanan dan menahankan segala macam penderitaan. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaannya lainnya. Bangsa dan negara itu sendiri. Oleh karena itu Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan sudah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa. Pancasila sendiri menjadi pegangan bersama saat terjadi krisis bangsa Indonesia yang berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa Indonesia sendiri yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Aulia ingin menjelaskan tentang sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Adapun beberapa pengertian pemerintah. 1. Pemerintah adalah perkataan yang bermakna menyeluruh, melakukan sesuatu. Yang kedua, perintah adalah kekuasaan yang memerintahkan suatu wilayah, daerah, ataupun negara. Yang ketiga, pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Adapun pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, yudikatif,
di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Adapun kekuasaan menurut Montesquieu yaitu 1. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah pelaksanaan undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah pengawas dan pelaksana undang-undang. Adapun tujuan pemerintahan negara: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun bentuk-bentuk sistem pemerintahan Indonesia: 1. Orde Baru. 2. Demokrasi liberal. Yang ketiga, demokrasi terpemimpin. Yang keempat, Orde Baru. Yang kelima, pasca Orde Baru. Adapun pemerintahan presidensial, ciri-cirinya: 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Yang kedua, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Yang ketiga, menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif. Yang keempat, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keenam, kabinet atau menteri dibentuk oleh presiden. Yang ketujuh, presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Adapun sistem politik di Indonesia: 1. Sistem politik pada awal kemerdekaan. Yang kedua, sistem politik Indonesia periode demokrasi liberal. Yang ketiga, sistem politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang keempat, sistem politik periode Orde Baru atau demokrasi Pancasila. Terima kasih. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya disesuaikan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dalam rangka reformasi bangsa Indonesia melakukan reformasi dalam kehidupan. Sebagai anti klimaks dari proses sering adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak heran jika di berbagai wilayah Indonesia sangat meresahkan dan memprihatinkan seperti amuk massa, bentrok antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan nilai sosial di era reformasi saat ini, semua pihak turut ambil bagian mengangkat kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara. Adapun pembahasan kali ini yaitu A. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun mengimplementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni 1. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus sesuai keberadaan yang ada pada manusia, sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia sebagai subjek negara, karena kehidupan politik yang harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, mencerminkan kepada moralitas sebagaimana yang telah tertera dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, adapun implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Dunia ilmu ekonomi memiliki istilah siapa yang kuat dialah yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Maka hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadif Pramudia Caniago
sini saya akan menyampaikan materi tentang yang pertama, HAM dan implementasinya di Indonesia, dan yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. HAM dan implementasinya di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia. HAM adalah dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, berasal dari Tuhan, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia terdiri dari beberapa macam, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, dan hak asasi ekonomi. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia yaitu yang pertama bersifat hakiki, yang kedua bersifat universal, yang ketiga bersifat tetap, yang keempat bersifat utuh. Adapun lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yaitu yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang kedua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ketiga Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang keempat Komisi Perlindungan Anak, yang kelima Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada hakikatnya, bahaya yang mengancam negara menjadi ancaman semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara Indonesia mempunyai persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Namun tak pernah diberi masa. Hak dan kewajiban warga negara. Pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban hak penuh sebagai warga negara dari negara itu. Sedangkan kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol suatu politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kewajiban warga negara. Ada 5 kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara memiliki kewajiban membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban menanti dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum. Indonesia dalam bidang hukum jaminan persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum telah ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 1. Pasal tersebut memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas, kaum papa yang bergumul dengan kemiskinan, harus dilayani secara sama di depan atau dalam hukum. Yang ketiga, persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada hakikatnya, bahaya yang mengancam negara menjadi ancaman semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara Indonesia mempunyai persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol suatu politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kedudukan warga negara. Kedudukan warga negara dibagi menjadi 3. Yang pertama,
persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang politik. Hak warga negara Indonesia di bidang politik, yaitu hak yang diakui negara dalam kedudukannya sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan yang sama di bidang politik. Yang ketiga, persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada hakikatnya, bahaya yang mengancam negara menjadi ancaman semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara Indonesia mempunyai persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Islam dan HAM. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan status ras Indonesia. Dalam ajaran fikih ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum muhtaram, yakni dihormati ekstensinya dan terlarang membunuh sebagai makhluk hidup. HAM dalam Islam memiliki karakteristik: 1. Bersumber dari wahyu atau teosentris. 2. Tidak mutlak karena dibatasi dengan penghormatan terhadap keputusan dan kepentingan orang. 3. Hak tidak dipisahkan dari kewajiban. 4. Adanya keseimbangan antara hukum individu dan umum. 2. Islam dan perdamaian. Sikap perdamaian dan persaudaraan dalam menghargai HAM harus ditegakkan untuk mencapai persatuan dan kesatuan umat manusia. Sebagai persatuan yang kuat akan menimbulkan kekuatan dan menghindari kehinaan dan kelemahan dan perbuatan baik. Agama Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah dan mencegah permusuhan. Sebab Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya untuk saling membantu dan tidak bermusuhan. 3. Islam dan kemajemukan. Perbedaan adalah kodrat makhluk. Sejak pertama Tuhan menciptakan makhluk dengan membawa sifat masing-masingnya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam jenis makhluk yang manapun, Tuhan telah menciptakan perbedaan. Misalnya, umat manusia diciptakan dengan latar belakang suku, bangsa atau etnis yang berbeda-beda. Fast forward